Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ata Naufal. Di video kali ini Mama Ata mau buat pai susu. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ata Naufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 4 butir telur. Saya gunakan telur ukuran sedang. 1 kuning telur. 120 gram susu kental manis. 1 sendok teh vanila. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Siapkan panci, saya gunakan saucepan Onyx series dari Stand Cookware. Saucepan ini terbuat dari German coating, bahannya tebal dan berat, desainnya cantik, yang pastinya ini anti lengket ya. Masukkan 100 gram gula pasir, 250 ml air putih, kemudian rebus hingga gulanya larut dan airnya mendidih. Gunakan api sedang sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya nggak mudah gosong. Setelah mendidih dan gulanya larut, matikan api kompornya. Dalam keadaan masih panas, masukkan larutan gula ke dalam adonan telur sambil adonannya diaduk menggunakan whisk. Aduk hingga adonan tercampur rata. Kemudian saring adonan. Lalu ini disisihkan dulu. Untuk mixer adonannya, saya gunakan hand mixer MX200 dari Mito. Hand mixer ini terbuat dari stainless steel housing, desainnya cantik, memiliki 5 kecepatan turbo, membuat adonan lebih cepat mengembang, jadi durasi mixer lebih cepat ya. Untuk pembelian, kunjungi Instagram Mito ID atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Siapkan wadah, masukkan 40 gram gula halus, 100 gram margarin, 1 kuning telur. Kemudian mixer adonannya hingga tercampur rata dan sedikit mengembang. Saya gunakan speed sedang sekitar 2 menit. Setelah sekitar 2 menit di mixer, ini adonannya udah tercampur rata dan sedikit lebih mengembang. Lalu matikan mixernya. Masukkan 210 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro rendah. 20 gram susu bubuk. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Ini saya aduk menggunakan spatula. Kalau mau langsung diuleni dengan tangan juga boleh ya. Setelah adonan mulai tercampur rata, saya lanjut uleni menggunakan tangan. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, jadi tekstur adonannya itu lembut. Dan ini adonannya siap untuk dicetak ya. Siapkan cetakan, sebelumnya cetakannya udah saya olesi dengan margarin, diolesinya tipis-tipis aja. Untuk ukuran cetakannya nanti saya cantumkan di kotak deskripsi ya. Masukkan sedikit adonan ke dalam cetakan.
Tekan dan padatkan adonan membentuk cetakan. Rapikan bagian pinggiran adonan. Seperti ini, lakukan hingga seluruh adonan selesai dicetak. Nah, ini adonannya udah selesai saya cetak semua. Kemudian tusuk-tusuk bagian bawah adonan menggunakan garpu. Ini tujuannya ditusuk-tusuk agar nanti bagian isiannya nggak menggelembung ke atas ketika dipanggang. Kemudian tuang adonan susu ke dalam cetakan. Tuang adonan hingga hampir penuh ke dalam cetakan. Lalu ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan ini oven Mito Fantasi MO888. Kapasitas ovennya ini besar, muat sampai 33 liter. Oven ini dilengkapi dengan 4 sumbu api, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah, dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity yang menghantarkan panas ke segala arah sehingga membuat hasil panggangan matang merata. Ada lampunya juga, jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangan ya. Jadi panas oven tetap stabil. Ada kipasnya juga, ada roti serinya juga, bisa buat ayam guling. Panggang dengan suhu 160 derajat Celcius menggunakan api bawah saja sekitar 40 menit, lalu lanjut panggang menggunakan api atas dan api bawah sekitar 10 menit, atau sampai pai susunya matang, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 50 menit dipanggang, ini pai susunya udah kuning kecoklatan, permukaannya udah set, ini udah matang, lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Biarkan hingga dingin, baru keluarkan kue dari cetakan. Setelah kuenya dingin, keluarkan kue dari cetakan. Cara mengeluarkan kuenya cukup mudah, cukup balik kue dari cetakan. Ini dia pai susunya, hasilnya cantik banget, bagian susunya ini mengkilap. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat, bagian susu dan bagian kulitnya ini matang merata. Bagian susunya set dan ini hasilnya cantik banget ya. Untuk kulitnya, ini bagian bawahnya nggak gosong dan bagian dalamnya matang merata ya. Pai susunya ini wangi banget. Untuk adonan susunya masih ada setengah bagian adonan lagi, jadi untuk kulitnya bisa dibuat 2 kali resep ya. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep.
Pai susunya ini renyah dan gurih, bagian kulitnya ini gurih dan renyah. Untuk susunya ini enak banget ya, lumer dan lembut banget di mulut, manisnya pas. Rasanya gurih dan manis, ini enak banget ya, mantep, recommended. Cocok buat ide jualan atau buat camilan di rumah. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.